keluarga besar almarhum Haji Zainal Abidin, almarhumah Haja Armani bin Kiai Haji Jaani bin Asing bin Usman bin Arba bin Ibrahim bin Adam. Alhamdulillah. Siap dukung Anis. Asyik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati keluarga besar Haji Zainal Abidin, tuan rumah kita, Bapak Nur Seha, Bapak Hasan. Saya nyebutnya Bapak aja ya. Oh, Ibu Nur Seha, Bu Nur Seha, Bapak Hasan, dan senior kita, ibaratnya tetua kita ya. Ada Haji Baihaqi, Haji Atik, dan para yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, kelamaan kalau disebutin. Tapi insya Allah mudah-mudahan semua sehat badan, panjang umur, murah rizkinya, yang punya utang biar pada lunas utangnya. Insya Allah mudah-mudahan keluarganya dijadikan sakinah mawaddah warohmah. Saya dikit saja sebenarnya pengen sambutan juga mewakili keluarga besar. Karena momentum kita adalah silaturahim dan tidak semua bisa hadir, mudah-mudahan lain waktu bisa lebih banyak yang hadir nanti insya Allah. Tapi paling tidak ada beberapa poin dari kitab Mukhtarul Ahadis. Salasun man kunna fihi hasabahullah hisabai yasir. Ada 3 golongan, ada 3 kelompok orang nanti di hari akhir, mereka akan dihisab dengan hisabai yasir, hisaban yang sangat mudah, gampang masuk surga, lewatin siratul mustaqim gampang, ketika timbangan gampang. Siapa 3 orang itu? Pertama adalah tu'ti man haramak, orang yang sering ngasih kepada orang yang gak pernah ngasih. Makanya kita kalau ngasih orang gak usah ngarep imbalan. Kita jadi orang dermawan yang suka ngasih sama orang lain, walaupun tetangga saudara kita nggak pernah ngasih sama kita. Itu salah satu kelompok yang Allah jamin nanti masuk surga dengan hisab yasir. Bu, jadi dermawan itu susah atau enggak? Berat enggak? Kita punya duit banyak, ada yang minta dikasih apa enggak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah salah satu tauladan yang paling dermawan. Jadi Rasul itu kalau dipinta apapun sama sahabat nggak pernah nolak. Beda sama kita, kalau kita dipinta apapun nolak. Rasul nggak pernah ngomong nggak pernah nolak. Dulu pernah ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dapat pakaian dari Persia. Ketika jalan depan para sahabat, ada sahabat yang sangat suka dengan pakaian Rasul. Apa katanya? Wahai Rasulullah, boleh nggak pakaian yang kau pakai ini aku pakai, wahai Rasul? Ini sahabat yang lain marah semua. Ini kamu nggak ada adab sama Rasul. Kok Rasul pakai pakaian bagus malah dipinta? Tapi apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah balik, ganti baju, itu pakaiannya dikasih ke sahabat karena saking dermawannya Rasul. Ini saudara-saudara saya, bapak ibu sekalian, kira-kira kita pakai baju baru ada yang minta dikasih apa enggak? Ada mobil baru kasih benar? Alhamdulillah. Nah itu salah satu teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu'ti man haroma, orang yang mulia adalah orang yang ringan tangannya ketika memberi kepada orang lain. Mudah-mudahan dalam hal sedekah, dalam hal berbagi, dalam hal empati khususnya terhadap sesama saudara, Allah mudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang peduli dengan sesama. Amin ya robbal alamin. Itu golongan yang pertama. Singkat saja golongan yang kedua. Golongan yang kedua ini adalah wa'fu amman zalamak. Orang yang paling cepat masuk surga, paling gampang hisabannya nanti, perhitungannya nanti adalah orang yang memaafkan orang yang menzolimi kita. Keluarga, sahabat, tetangga mungkin punya salah.
Tapi sudahlah, kesalahan itu insya Allah bisa diperbaiki. Kezoliman yang datang kepada kita, kalau kita jadi orang yang memaafkan, maka kita termasuk salah satu orang yang dihisap dengan sangat mudah. Rasul dulu diludahin sama Yahudi tapi nggak dibalas. Rasul dulu ditimpukin sama bangsa Taif tapi nggak dibalas. Sampai malaikat Jibril, malaikat gunung pada marah tapi nggak mau balas. Rasul dulu dihina oleh kafir Quraisy tapi nggak balas, padahal yang hina pamannya sendiri. Jadi wa'fu amman dzalamak, maafkan orang yang menzolimimu. Ini adalah salah satu modal kemuliaan kita sebagai manusia. Apalagi sama saudara sendiri, sama laki sendiri. Laki zolim sama kita, maafin nggak? Maafin kagak? Maafin, namanya laki sendiri. Ya alhamdulillah kalau laki baik, alhamdulillah. Karena ternyata perempuan ini adalah makhluk yang paling kufur. Laki kadang bikin salah, bini kadang bikin salah, tapi laki itu cepat maafin, beda sama bini. Bini, laki punya salah, udah 3 tahun diungkit tuh kesalahan 3 tahun yang lalu masih ingat. Mau tidur diungkit, mau makan diungkit, masuk kamar mandi diungkit, itu perempuan. Jadi perempuan itu cepat memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ittola'tu finnar faro'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku datang ke neraka, kata Rasulullah, ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ternyata yang paling banyak menghuni neraka itu, kalau orang Sunda bilang itu awewe, perempuan. 5 ya Rasulullah. Kenapa Rasul? Kata para sahabat, kok perempuan? Ini para sahabat yang perempuan ini pada marah, ya Rasul, kenapa perempuan yang banyak di neraka? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Perempuan itu makhluk yang paling kufur. Dia kufur sama Allah, yang kedua kufur sama laki sendiri. Makanya bu, halo, suami ngasih uang belanja berapapun, alhamdulillah. Sehari dikasih 5 juta, alhamdulillah. Udah pernah belum? Belum, saya juga belum pernah. Berapapun yang dikasih suami, alhamdulillah. Karena perempuan makhluk yang sering kufur sama suaminya. Dan banyak juga, ini berapa menit lagi nih? Lanjut nggak? Dan banyak juga ternyata, mohon maaf nih, perempuan ini jadi maling laki sendiri. Kenapa saya bilang istri banyak jadi maling laki sendiri? Ada istri, kalau dia nyuci, nyetrika baju suami, ketemu di kantongnya duit, kira-kira dibalikin apa kagak? Mana orang yang kagak balikin? Balikin apa kagak? Kagak, dijemur sama dia sampai kering. Sekarang saya pengen tahu, kira-kira kalau kita ngambil duit suami di kantongnya lagi nyuci nyetrika, hukumnya dosa apa kagak? Dosa kagak? Kagak. Kalau lakinya pelit. 5 juta Kalau lakinya pelit kagak dosa. Mana dalilnya dulu? Hindun istri Abu Sufyan. Ini salah satu saudara Rasulullah yang dulunya benci sama Rasul tapi jadi sahabat yang paling mencintai Rasul. Ini datang ngadu sama Rasul. Ya Rasulullah, ashku ilaiki ya Rasulullah. Aku pengen ngadu wahai Rasul. Kenapa? Kata Rasulullah, aku punya suami Abu Sufyan, saudagar kaya, hartanya banyak, uangnya banyak, tapi ama bini ama anak pelitnya, nauzubillah. Pelit, bukan hemat lagi. Kalau hemat pinter ngatur duit, kalau pelit masya Allah diempit-empit. Kadang-kadang bini minta duit kagak dikasih, ada keperluan rumah nggak dikasih. Kalau bahasa orang sininya itu pelit, buntut kasir, pantat kuning, merege hese gitu ya. Susah sekali ngasih duit sama pasangan. Akhirnya apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Khul min malihi ma yakfiki wa banik. Hindun, kalau laki kamu pelit, kata Rasul, caranya adalah kamu boleh ambil duit dia tanpa seizinnya, seukuran kebutuhan kamu. Ini jadi dalil, pulang-pulang jangan nyolong duit suami ya. Itu kalau suaminya pelit, kayak
kayak Abu Sufyan. Kalau nggak pelit nggak boleh. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang kufur, apalagi nikmat tersebut diberikan oleh pasangan sendiri, yang kedua diberikan sama Allah. Nah, perempuan ini sering kufur sama nikmat Allah, Pak. Banyak yang nggak bersyukur, udah dikasih badan bagus, proporsional, alhamdulillah, tapi nggak bersyukur. Muka di facelift, bibirnya di filler, alisnya di sulam, hidungnya dimancungin, begitu main baseball kena hidungnya. Alis sudah diukir-ukir, begitu hujan yang satu botak sebelah. Nah, ini kan salah satu merubah ciptaan Allah. Inilah dinamakan kenapa perempuan itu banyak yang menghuni neraka, karena mereka kufur terhadap nikmat Allah dan nikmat pasangannya. Jadi siapapun yang menzolimi kita, sekalipun itu suami kita sendiri, istri kita sendiri, maafkan, karena balasannya adalah surga dan hisab yang sangat mudah. Terakhir, kelompok yang terakhir yang mudah dihisap nanti ketika hari akhir adalah silman koto'aka, orang yang selalu menyambung tali silaturahim, walaupun saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, tetangga kita nggak pernah mau silaturahim sama kita, tapi kita selalu ikhtiar untuk mempererat dan mengadakan ajang silaturahim. Alhamdulillah, sebagaimana acara kita pada hari ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mungkin sedikit saja, ini udah pada lapar semua saya lihat dari muka-mukanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan bisa silaturahim 3 bulan yang akan datang. Di mana, Ci? Bapak ya? Belum. Maci Aki. Mudah-mudahan 3 bulan yang akan datang bisa silaturahim, panjang umur semua, sehat badan. Kita baca Fatihah dulu sama-sama, khusus buat keluarga Bapak Hasan, Ibu Nur Seha, keluarga besar Haji Abdul Halim dan Haji Jainal Abidin. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan Allah kabul. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.